Yang ke-11, alla yastanji bima'in fi majlisihi fil khala. Jadi dilarang bagi kita kalau kita pup maupun kencing itu di tempat yang sifatnya itu umum. Yang pertama, apa tempat umum? Kalau zaman dulu itu kita di padang pasir, tatkala kita melakukan perjalanan, yang mana perjalanan di padang pasir ini akses semua orang, maka jangan di jalan itu. Boleh kita pup di padang pasir, cari tempat yang sekiranya tidak diakses orang. Habis kita pup, maka kita tutupin. Begitu zaman sekarang, kalau kita pup maupun pipis ternyata di tempat yang mana dipakai mandi, dipakai wudhu, ini dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dikatakan apa? Hadal hukmu khasah biman fi khala ay sokhra wa sababihi likai la yatatoyaruna al-qadar wa yundisu siyabahu bil khalaf wa yukrahu lahu aidan yabulu fi makanil ladhi yaghsilu fi hatta wa in kana ma'uhu katsiran li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hadarahu. Jadi kalau kita pup atau pipis di tempat yang sekiranya air itu digunakan wudhu orang, tiba-tiba kan nggak asik gitu. Kita mau wudhu, ya Allah, ada pisang goreng lewat, ada iklan lewat, kan nggak enak. Oleh karena itu jangan. Kalau pup atau BAB kita harus mencari tempat yang bagus, yang bukan bagus, yang tertutup dan jauh dari manusia, dan airnya itu tidak digunakan untuk kebutuhan publik begitu ya. Kemudian apa yang ke-12? Al-istibra'u minal baul, yaitu harus terbebas. Terbebas itu begini, terbebas itu harus betul-betul di kemaluan kita itu nggak ada air kencing kita. Ini ada dulu baginda Nabi Muhammad SAW, dikatakan ini beliau itu tatkala keluar, kemudian dengan beberapa sahabat, kemudian beliau menjumpai kuburan. Kemudian beliau berkata, sebentar kita berhenti dulu, kita doakan. Di dalam kuburan ini ada dua orang, yang mana orangnya ini dalam keadaan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dalam keadaan nangis, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada yang bisa menolong. Oleh karena itu beliau mendoakan. Tatkala beliau mendoakan, kemudian beliau ini menyuruh sahabat yang ikut itu membawa pelepah kormah basah. Nah, ini kita bahas. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, ini kenapa orang ini kok bisa disiksa? Yang pertama kata baginda Nabi Muhammad SAW, karena kencingnya tidak tuntas. Maknanya kencing tidak tuntas ini bagaimana? Tatkala kita kencing, contoh ini kita pakai celana dalam, sertis dikit aja, maka itu tidak bersih. Maka ini bagaimana kita memastikan agar supaya bersih? Yang pertama kita disunnahkan untuk dehem. Dehem itu bahasa Jawa, apa bahasa Indonesianya? Cari sendiri ya di Google Translate. What the meaning of dehem in Indonesian language, begitu ya. Jadi begini, dehem itu ini disunnahkan kita 3 kali. Ini agar supaya organ tubuh kita itu menekan agar yang di kemaluan kita itu betul-betul keluar. Setelah kita dehem 3 kali, mohon maaf, ini dikatakan di sini bahwasanya kemaluan kita itu kita betul-betul kita pijit sampai 3 kali. Ini menunjukkan memang sudah di dalamnya tidak ada, sehingga setelah itu baru kita siram. Itu caranya istibra'u minal baul. Sebab apa sih dikatakan oleh baginda Nabi tatkala bab istibra'ul minal baul, kalau kita nggak bersih? Kalau tata cara bersih tadi sudah jelas ya, yaitu dehem 3 kali. Kemudian dipijit, diurut sampai 3 kali baru disiram. Disiramnya minimal 3 kali. Setelah itu bagaimana diancam oleh baginda Nabi dulu itu tatkala Rasulullah itu berjalan, yang diceritakan tadi, ada orang yang nangis. Jangan ditanya, Rasulullah memang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mampu mendengarkan apa yang tidak bisa kita dengarkan. Beliau mendengarkan tatkala itu ada orang yang disiksa kubur, dia nangis. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa sesungguhnya? Yang pertama, dia istibra'u minal baul, dia itu tidak bersih tatkala dia kencing. Yang kedua, kenapa? Dia itu suka namimah. Namimah itu apa? Adu domba. Adu domba itu bagaimana caranya? Contoh, dia ada toko sayur begitu, namanya yang jual Yukmil seandainya, Yukmila begitu. Tiba-tiba saya datang, Yukmil, saya mau utang dulu dong sayurnya begitu. Yukmil marah, nggak bisa.
Ustadz udah utang banyak ini, sudah 500.000. Halo, yuk, dikit aja yuk mil. Nggak boleh. Bayar dulu ini utangnya. Nah, seandainya begitu. Dasar pelit. Nah, ini saya marah-marah. Kemudian ada orang datang. Taruhlah Mbak Yola datang. Mbak Yola datang. Dari mana Ustadz? Iya, habis dari belanja di Yukmil. Oh, Yola mau kemana? Mau belanja juga di Yukmil. Jangan belanja di Yukmil. Kenapa? Sayurnya busuk-busuk. Jangan. Ini padahal nggak busuk, padahal sayurnya bagus. Ini saya itu disebut namimah. Tadinya Mbak Yol ini nggak ada masalah, kemudian ada masalah dengan Yukmil. Ini namanya apa? Namimah. Maka apa? Kalau saya ada masalah dengan orang itu cukup kita. Kalau saya ngomporin orang, nah ini bahasa ngompor ini kan sekarang banyak itu. Kalau kita ngomporin orang agar supaya benci dengan Yukmil juga, maka ini kategori namimah. Kalau ada orang namimah semacam itu diancam oleh baginda Nabi, dia diadab, dikubur. Yang pertama dia kencing nggak bersih, yang kedua diadab dikubur itu apa? Dia namimah. Ya kejadiannya Yukmil tadi begitu ya. Nah, ini ada hikmah daripada hadis ini. Tatkala itu berarti apa? Ziarah kubur itu masyru'. Bahwasanya menziarahi kubur itu diperbolehkan. Kategorinya ihya sunnah, menghidupkan sunnah. Karena apa? Sesuatu, kata definisi hadis itu, ma udifa min qaulin wa fi'lin au takririn ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal hadis. Apa saja yang disandarkan oleh kepada Nabi, baik itu perkataan maupun perbuatan Rasulullah maupun takrir, itu adalah hadis Nabi. Rasulullah datang ke kuburan, ini adalah perkataan dan perbuatan, maka ini hadis. Yang kedua, sunnahnya kalau kita ke sana apa? Mendoakan, karena Rasulullah mendoakan. Sunnahnya apa yang ketiga? Nah, kalau di sana itu bawa apa? Pelepah kurma basah. Tujuannya agar kurma basah ini bisa mendoakan, karena setiap makhluk Allah itu yusabbihu ma fis samawati wal ard, bahwasanya bisa bertasbih. Ini makhluk Allah yang namanya kurma basah ini, pelepah kurma basah agar supaya mendoakan sang jenazah. Loh Ustadz, kalau jauh ini kita nggak mungkin ke Arab, masa mau ke kuburan aja bawa pelepah kurma? Oleh karena itu ulama kita mengkiaskan. Dikiaskan apa? Ya kalau kita bawa janur, ini lama-lama mati semua itu kelapa yang di sini, dimanfaatin itu ya. Kalau di sini pakai manten, udah nggak ada itu mantennya. Sehingga apa? Dikiaskan dengan bunga. Bunga itu bahasa Arabnya, bahasa Jawanya sekar. Ayo nyekar. Lah itu maksudnya ayo kita ke ziaratul kubur, ihya sunnah, dan membawa bunga itu tadi. Kalau itu adalah bahwasanya kita harus betul-betul bersih kalau tatkala kita kencing. Tatkala kita pakai celana dalam tiba-tiba kita merasa maka itu belum bersih. Tadi cara bersihnya sudah kita bahas. Selanjutnya adalah yang ke-13. Adab selanjutnya atau apa ini? Adab atau akhlak kita dalam kita masuk kamar mandi, baik itu pup maupun pipis. Ini apa? Yang poin yang ke-13 adalah ad-du'a inda dukhul wal khuruj. Kita harus menggunakan doa tatkala kita masuk dengan keluar. Kita ketahui bersama doanya apa ini. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapaknya belum hafal, bisa tanya anaknya yang lagi TK. Itu pada hafal itu. Nah, ini Mbak admin kita hafal nggak ini? Nah, ini perlu tanya adiknya yang lagi mondok begitu. Doanya kita baca bersama. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dengan namamu ya Allah. Allahumma, wahai Tuhanku, aku sesungguhnya a'udzubika, aku berlindung kepadamu, khubusi wal khaba'is. Ini kalau kita TK dulu, kita diajarkan apa sih khubusi wal khaba'is itu? Yaitu kotoran laki-laki dengan kotoran perempuan. Mana ada kotoran itu jenis kelaminnya? Kotoran ya kotoran aja, nggak ada kotoran laki-laki, kotoran perempuan. Tetapi ini maknanya disoftkan, maknanya dihaluskan. Asli maknanya adalah jin laki-laki dengan jin perempuan. Maknanya jin ini pasti ada. Yang sudah kita bahas, tempat jin itu diantaranya ada air. Maka setiap ada air di situ ada jin. Di tempat kita, di mana tempat air? Ya kamar mandi. Itu ada jinnya itu. Maka kalau kita tidak masuk menggunakan doa ini, bayangkan ini, mohon maaf ini, tatkala kita buka baju, digerayangin itu sama jin cewek. Kalau ceweknya cantik, ya kalau cantik ini. Kalau
ini mohon maaf, ini gelewer matanya satu, nggak karu-karuan mukanya, emang mau? Makanya nggak bisa. Nah ini ciri-ciri orang yang kerasukan jin. Biasanya ini jin sudah masuk kamar mandi gak doa itu kena jin, diikutin jinnya itu bagaimana? Ciri-cirinya adalah kalau dia buka Quran, baru dibuka Bismillahirrahmanirrahim, kling, HP-nya bunyi, baru Bismillah. Ini TikTokannya bisa 1 jam, baca Qurannya baru Bismillah itu. Kita balik lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Ngantuk. Ada nggak di antara kita begitu? Nah, ada kan? Apa? Baru baca Quran, baru baca hadis, diajak taklim, ngantuk. Giliran baca sosial media, YouTube ataupun media sosial yang lain, ini melek ini. 2 jam nggak cukup itu. Lah ini kalau ada orang semacam ini biasanya namanya orangnya kejinan. Orang apa? Diikutin jin. Makanya kalau kita masuk kamar mandi kita harus doa. Ustadz, ini kan kita kalau kebelet gimana? Doanya panjang ini. Bismillahirrahmanirrahim, inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini keburu pup ini, keburu pipis ini. Nanti kita beser lagi. Malu kan Ustadz, najis semua. Ada doa yang pendek. Mau nggak Anda kita ajarkan doa yang pendek diajarkan oleh baginda Nabi? Apa? Ghufranak. Ayo kita bareng-bareng. Ghufranak. Kalau kita sudah membaca itu ghufranak, maka tatkala masuk kamar mandi kita menggunakan kaki kiri, maka masuk kaki kanan, selanjutnya kaki kanan, maka makhluk Allah yang namanya jin selain manusia tadi bilang begini, ya kita nggak boleh nih di sini, ya keluar yuk. Kenapa? Nggak boleh sama kita. Ghufranak, setan udah pergi. Maka setan ini tempat-tempat semacam itu kita harus hati-hati. Saya